Shalom, kekasih Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dengan tema dipanggil untuk berbuah. Kamu dipanggil untuk berbuah. Saya akan membawakan tema yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan firman-Nya terlebih dahulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan jelas sekali kita dipanggil untuk berbuah. Karena jelas ayat 8 berkata apa ini? Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Tuhan berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, dalam perikop ini, ya, umat Tuhan jelas sekali dipanggil untuk berbuah. Dalam kiasan ini atau perumpamaan yang Tuhan pakai ini, yaitu Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, Allah Bapa sebagai pemilik ladang anggur atau pengusahanya, lalu murid-muridnya atau umatnya sebagai ranting, ya, sebagai ranting. Ranting hanya dapat berbuah ketika ranting itu menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu sumber kehidupan Yesus Kristus. Ya, saudara terkasih dalam Kristus, ada dua macam ranting. Catat baik-baik. Yang pertama, ranting yang berbuah, dan yang kedua adalah ranting yang tidak berbuah. Ini berbicara mengenai dua macam murid atau dua macam jemaat Tuhan. Ya, yang satu adalah yang berbuah, yang kedua adalah yang tidak berbuah. Jelas sekali firman Tuhan berkata, yang berbuah dibersihkan oleh Bapa sebagai pemilik ladang anggur supaya berbuah lebih banyak lagi, ya, karena kita dipanggil untuk berbuah. Nah, saudara, pertama yaitu seperti apa gambaran ranting yang tidak berbuah. Karena jelas sekali ayat 6 dikatakan ranting yang tidak berbuah itu adalah ranting yang kering, dipotong karena apa? Tidak berguna, dan dicampakkan ke dalam api. Ya, ini berbicara adalah orang-orang yang pertama, mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mereka juga adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam kehidupan rohani mereka tidak mempraktekkan firman Tuhan, tidak menjadi pelaku dari firman Tuhan. Ya, tidak memiliki hubungan erat dengan Yesus Kristus. Mereka adalah umat Tuhan, tapi suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Hendaklah engkau dingin atau panas, artinya mereka dimuntahkan, ya, dalam kitab Wahyu. Yang kedua,
atau B, catat baik-baik, mereka tidak memiliki iman dan kasih. Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati, kekuatan jiwa, dan akal budi. Mereka tidak mengasihi Allah segenap hati, sehingga mereka kompromi dengan dosa. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan sihir, mereka melakukan okultisme, ya, atau juga mereka tidak segenap hati, tidak mengasihi sesama manusia, masih memiliki dosa atau kompromi dengan dosa. Hidupnya penuh dengan kepahitan, hidupnya penuh dengan kebencian, tidak mengampuni, menghujat sesama, memfitnah, merampas milik orang lain, memeras sesama manusia, berzina, iri hati, dengki, mencuri, ya, tipu sana, tipu sini, dan lain sebagainya, ya, roh pemecah, serta juga mereka melakukan kecemaran dalam hidup, ya. Itulah gambaran orang-orang yang firman Tuhan berkata tidak berbuah. C, mereka berbuah tapi buahnya busuk, itu namanya. Karena kalau saudara mau nggak makan buah yang busuk, kita lihat buah yang busuk saja dibuang, saudara, ya. Itulah buah yang busuk, artinya tidak menghasilkan buah yang baik, ya, buah yang busuk dari si jahat. Di dalam Matius pasal 3 ayat 10, firman Tuhan jelas sekali berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, garis bawahi, setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Berarti mereka tidak menghasilkan buah yang baik, buahnya busuk, tidak berguna, dipotong, ditebang, hidup mereka binasa, ya, berakhir di api neraka. Ini adalah golongan Kristen duniawi, ya, tidak melekat kepada Tuhan Yesus, ya, golongan Kristen duniawi, ya. Saudara, ini adalah orang yang mempunyai teologi OSAS, one safe, always safe, ya, sekali selamat, selamanya selamat. Tidak seperti itu, saudara, karena ranting tidak selamanya ranting. Ranting yang tidak berbuah, ranting yang kering dipotong, dicampakkan ke dalam api. So it's not only one safe, forever safe. Bukan sekali selamat, selamanya selamat. Engkau harus menghasilkan buah yang baik, ya. Artinya apa, saudara? Bagaimana menghasilkan buah yang baik? Hasilkan buah pertobatan, saudara. Mereka tidak memiliki buah pertobatan, maka dari itu dipotong, dicampakkan ke dalam api. Matius pasal 3 ayat 8 di situ dikatakan, jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kita harus memiliki buah pertobatan. Tapi kalau kita jatuh bangun dalam dosa, percaya Tuhan Yesus tapi masih melakukan guamia, feng shui, percaya horoskop, pegang jimat-jimat, ini saudara, ini adalah buah yang busuk. Percaya Tuhan Yesus tapi masih narkoba, masih pesta pora, miras, ya, segala kecemaran, apalagi seks menyimpang, LGBT. Saudara, bagaimana mau ke surga, ya? Bagaimana mau menjadi anak kerajaan Allah? Bagaimana mau masuk surga? Ini adalah ranting yang tidak berbuah, ya. Maka dari itu harus menghasilkan buah pertobatan. Kata Tuhan Yesus, sangkamu orang yang tertimpa menara itu adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan berkata, tidak, kataku, jika engkau tidak bertobat, engkau pun akan binasa. Dengan cara demikian, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Mari saya serukan sebagai hamba Tuhan, kita hidup dalam pertobatan. Buah pertobatan itu seperti apa, ya? Jelas sekali yang poin kedua, bagaimana kita menghasilkan buah yang baik, ya. Yang pertama, firman Tuhan berkata, untuk menghasilkan buah yang baik, kita harus memelihara firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3, kata firman Tuhan demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita harus senantiasa memelihara firman Tuhan. Firman Tuhan harus disimpan dalam hati kita, bukan mendengar telinga kanan keluar telinga kiri. Simpanlah dalam lubuk hatimu. Biarlah firman ini menyucikan pikiran kita, ya, sehingga saudara, firman ini membersihkan
hati dan pikiran kita dari segala kenajisan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Yang kedua, kita harus tinggal dalam Kristus. Kita harus melekat kepada Kristus, yaitu dalam ayat 4 di situ dikatakan jelas sekali, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jelas sekali Tuhan berkata, saudara, yaitu dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ya, melekat pada Kristus. Kuncinya itu melekat kepada Kristus. Bagaimana kita melekat? Saudara, yang pertama, lakukan doa kepada Tuhan setiap hari. Kunci kamarmu, miliki hubungan intim dengan Tuhan Yesus melalui doa. Yang kedua, penyembahan kepada Tuhan setiap hari, ya. Yang ketiga, ya, jangan menghindari persekutuan ibadah. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, persekutuan ibadah apalagi dipimpin oleh imam, ya, itu penting sekali untuk menerima pengajaran firman, untuk masuk dalam penyembahan bersama, untuk masuk dalam komuni suci, atau yang disebut dengan Holy Communion, komuni suci, ya, yaitu perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itulah kita melekat kepada Tuhan Yesus, bukan lambang, saudara. Lambang tidak ada mujizat. Yang berkata Tuhan Yesus, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Yaitulah ketika kita melakukan perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, lakukan ini untuk mengingat aku, untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita mau percaya, ketika kita mau melakukan dengan cara yang benar, tata cara ibadah yang benar, kita mengingat karya salib, kita mengingat pengorbanan Tuhan, yaitu melalui darahnya kita diampuni dosa kita disucikan, sehingga kita menghasilkan buah-buah pertobatan, buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Kasih. Kedua, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, murah hati, kebaikan, kesetiaan, setia kepada Allah dan sesama manusia, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Doa saya, saudara menjadi murid-murid Kristus yang berbuah, yang baik, dan melekat pada Tuhan Yesus. Diberkatilah. Haleluya.